Wal muskil lan sing muskil duweni dua alat kelamin. Innama yantaqidu sak temene dadi batal. Innama yantaqidu sak temene dadi rusak. Apa wudunya muskil bil khariji kelawan sesuatu yang keluar min farjahi saking salah satu dari farjinya muskil. Jami'an halis kabehane salah satu bisa menjadikan batal. Salah satu bisa menjadikan batal yang keluar dari salah satu ini. Wasani utawi yang kedua iku an-naumu tidur. Ini yang batalkan. Ini tidurnya. An-naumu tidur ala ghairi hayatil mutamakkini. Ini ya. Tidur yang tidak pada posisi netepi lungguhe. Wa naumu lan turu ala ghairi ing atase sak liyane hayatil mutamakkini keadaan mutamakkin wong sing netepi maring apa? Pelunggu wane. Apa men? Wa fi ba'dhi nusahil matni lan iku tetep ing dalem sebagian tulisan matan ziyadatun utawi ada tambahan minal ardi bi maq'adihi. Ada kalimat minal ardi. Tapi itu tidak menjadi qayyid. Harus di tanah enggak. Kalau duduk di kursi berarti batal enggak. Makanya ada tulisan yang pakai minal ardi matannya, ada yang tanpa kalimat apa? Minal ardi. Matan itu yang tulisan ini. Syekh Abi Suja ini dalam kitab takribnya. Paham? Ada yang pakai redaksi apa? Minal ardi bimak'ati. Ada yang tanpa itu. Ya, ada yang tanpa itu. Ada yang tanpa minal ardi, langsung. An-naumu ala ghairi hayatil mutamakkini bimak'atihi. Wal ardu tailafat arduniku laisat orano arduniku biqayyidin dengan qayyid, dengan batasan. Titik. Wa kharajalan kecuali bil mutamakkini kelawan mutamakkin. Bil mutamakkini kelawan mutamakkin. Netepi tadi opoma barang lau nama qaidan kalau dia qaidan hale duduk ghairu mutamakkinin tapi tidak netepi. Jadi kalau posisi tidurnya tidak posisi qaid tapi tidak netepi, dia bolak-balik jomplang-jomplang ya batal. Paham ya? Gini jomplang gini balik mana dorong ini jelmangan dulu mana, itu namanya tidak mutamakkin apa? Maq'adahu. Paham ya? Kalau dia jomplang tidak mutamakkin namanya berarti apa? Ketika tidur, batal. Ketika tidur apa? Batal. Atau yang kedua, aunama qaiman atau dia tidur berdiri, batal juga. Meskipun berdirinya itu jejak gini terus. Mungkin Anda tanya, kenapa harus posisi duduk yang menjadikan seseorang ketika tidur duduk ini menurut Imam Syafi'i tidak membatalkan? Begini ya. Orang kalau dalam posisi tidur itu potensi untuk keluar angin alias kentut itu sangat besar. Karena posisi ini tidak bisa mengendalikan mata ini. Ingat ya, tidur itu berarti mata ini sedang tidak berfungsi untuk mengendalikan. Nah, dalam hadis dikatakan al-ainu wika ussah. Mata ini wika itu artinya menjadi kunci, menjadi talinya sah, dubur itu. Jadi kalau orang posisi dalam keadaan tidak tidur melek kayak begini ini, kalau mau kentut bisa ditahan. Karena ada penahannya dari mata ini, al-ain wika ussah. Paham ya? Kalau Anda posisi gini ini, posisi melek, mau kentut bisa ditahan enggak? Bisa. Karena ada wikanya, ada talinya. Cuman ya sakit kan perut itu, mulet-mulet begini ya. Tapi kalau tidur, enggak bisa, ini enggak berfungsi wikanya ini, talinya enggak berfungsi. Kalau posisi itu ya otomatis dia langsung kentut. Paham tuh? Kalau posisi tidur, mau kentut, bisa enggak nahan? Nggak bisa, ya sudah jebol. Nah, makanya jangan duduk di samping orang yang tidur karena dia punya potensi kentut. Nggak usah marah-marah kamu. Namanya orang tidur, dia nggak bersalah. Gopok ngene, wah ngentut kamu ini tidur. Salah sih nunggoni bokonge wong. Paham ya? Jangan di situ kalau jagongan. Karena wikanya itu tidak berfungsi. Paham ya? Tapi kalau posisi begini, meskipun tidak berfungsi, duduk ini kan bisa menahan. Iso nutup gitu lah ya. Itu kira-kira begitu logikanya. Karena Nabi berkata apa? Al-ainu wika ussah. Apa namanya? Al-ainu wika ussah. Coba ulang lagi apa? Al-ainu wika ussah. Artinya mata, tali, remnya apa? Welnya apa? Dubur. Apa? Dubur. Dubur itu remnya. Kok dubur terus diseseli gitu bukan? Terus gak kentut. Enggak. Jadi gombal gitu ya. Enggak, sama saja. Kalau kentut ya bisa. Oke. Au nama qaiman au ala qafahu atau au ala qafahu to ing ngatasi tengkuk jidok nyaman
walau mutamakinan meskipun netepi, walau mutamakinan meskipun mutamakin itu netepi tempatnya tadi ini. Itu wasali suta yang ketiga yang batalkan wudu iku zawalul akli, hilangnya akal. Ay al-ghalabati tegese terkalahkan, ngelindih. Ngelindih itu kalah alaihi ingatasi akal bisukrin kan sebab mendem, mabuk. Orang yang mabuk itu hilang akalnya, batal wudunya itu berarti. Au maradin, atau karena sakit. Orang sakit lalu kemudian semaput, apa? Kehilangan kesadaran, sakit, hilang kesadarannya, wudunya batal. Dia harus wudu lagi kalau sudah sembuh. Au jununa, atau karena gila, au imain, atau karena ayan, au ghairi dzalik, atau saliyane mengkono jununin au imain. Warabi utai yang keempat iku lamsur rajul, menyentuhi wong lanang. Almar'ata ing wong wadon ala jenabiyata kang bukan mahramnya. Anda pahami itu? Coba Anda kasih arti itu ya. Ajnabi itu jangan diartikan wong wadon liya, bukan. Ala jenabiyata ing wadon yang bukan mahramnya. Jadi istilahnya ada istilah perempuan yang mahram. Mahram itu perempuan yang haram dikawin, dinikahi. Ada wadon ajnabiyah, itu yang boleh meskipun dia masih ada hubungan kerabat. Misanan itu anaknya siapa? Anaknya bule, anaknya Pak Le, itu namanya apa? Misan. Itu mahram apa ajnabiyah? Mahram apa ajnabiyah? Ajnabiyah. Boleh tidak dikawin? Boleh. Tapi masih keluarga kan? Nah itu makanya begitu. Menyentuh itu batal apa enggak? Batal. Kalau laki perempuan menyentuh itu batal itu, karena dia ajnabiyah. Seorang istri itu ajnabiyah meskipun dia sudah diperbolehkan karena akad yang semula diharamkan menjadi tidak haram, tapi status ajnabiyahnya itu tetap ada. Makanya dalam madzhab Syafi'i menyentuh istrinya, seorang suami menyentuh istri itu batal. Kenapa? Status istri itu tetap ajnabiyah karena dia boleh dikawin. Paham ya? Kan ada yang mengatakan mosok bojone dhewe kok haram. Ya karena dadi bojomu iku pola dia sapa ajnabi, nek demek itu haram. Paham ya? Bukan haram, nek demek itu menjadikan apa, batal. Sekalian dirangkul boleh karena bojone. Nah, tapi ngerangkul itu batal ndak wudunya? Tapi nek ngerangkul ono rukue, ono karung godine ditutupi karung gini, boleh ndak? Ya kalau boleh mesti boleh, batal ndak? Maksudku batal ndak? Mau tutupi gitu kan? Lapo dikai karung barang. Nah, saya ulangi, perempuan istri itu apa? Ajnabiyah. Status ajnabiyah tetap, tetapi karena ajnabiyah dia menyentuh tadi hukumnya sama berlaku ini. Bedanya status istri ajnabiyah itu sudah menjadi halal karena ada qabil tu tadi itu, ankah tuka itu ya. Paham ya? Menghalalkan. Tetapi untuk ukuran yang berkaitan dengan apa namanya, urusan yang namanya berkaitan dengan tadi ini batalnya wudhu, tetap dia berfungsi atau berstatus, ya maksud saya berstatus sebagai apa? Ajnabiyah, maksudnya gitu. Jadi ajnabiyah itu maksudnya apa? Yang bukan mahramnya, yang bukan apa? Mahramnya, meskipun dia keluarga gitu. Ghairul mahrami maksudnya ini dijelaskan oleh syarahnya kitab Fathul Qarib. Al ajnabiyah takang liya ai ghairul mahrami, selain mahramnya. Walau maitatan, meskipun itu perempuan sudah jadi mayit. Oke ya. Jadi kalau sudah jadi mayit ya, tetap dia membatalkan. Ajnabiyah tadi ini meskipun dia sudah jadi mayit tetap apa? Membatalkan. Makanya tidak boleh. Tidak boleh. Paham tuh? Nah, mati itu berarti terjadi adanya pisah. Akadnya itu berarti sudah berakhir dengan kematian itu. Akad perkawinan itu antara suami istri, ketika salah satu ada yang meninggal, otomatis terjadi putus perkawinan itu. Maka lalu kemudian dia menjadi bukan lagi orang, kalau ajnabiyahnya tadi tetap ya, tidak lagi punya hubungan ikatan perkawinan itu. Paham dong? Itu karena kematian itu. Makanya tidak boleh suami memandikan kepada istrinya yang sudah meninggal itu. Paham ya? Suami. Kalau kepada ibunya, adiknya boleh adiknya. Paham dong? Karena dia masih posisi apa? Mahram. Posisi apa? Mahram. Ini kan sudah orang lain. Maksudnya gitu. Walau maitatan, wal muradu yang digendaki birrajul tadi ini ya, birrajuli kelawan rajul, wal mar'atilan mar'ahiku dzakarun wong lanang. Wa unsalan wong wadon balagha kang wis tumeka. Ukurannya ini ya,
Yang menjadikan batal wudhu itu balagha kang wis tumeka sapa zakar lan unsa haddas syahwati ing batasan syahwat. Jadi kalau masih anak kecil yang belum nyahwati demek tidak batal. Paham ya? Anak kecil ukurannya haddas syahwah urfan. Nah ini ya, urfan menurut kebiasaan, menurut pada umumnya. Paham ya? Bahwa anak dengan umur segitu itu ketika sudah menimbulkan syahwat, menyentuh itu menjadikan apa? Batal. Menjadikan apa? Batal. Tapi kalau masih anak kecil yang tidak ada syahwat, cek umbelen, ya, cek kano syahwatnya, menyentuh tidak batal. Paham ya? Balagho haddas syahwah. Apa? Balagho haddas syahwah. Apa? Batasan nyahwati. Apa? Batasan nyahwat. Haddas syahwat. Urfan ing dalam kebiasaan ini. Wal muradu yang dikendaki bil mahram iku man wong harum kang haram apa nikahuha nikahi maring man itu perempuan li ajri nasabin korona ara-arai nasab au radhain atau karena sak susuan au musaharatin atau karena musahara maratuwa perkawinan au musaharatin atau karena musahara wa qauluhu taidai musannah min ghairi khailin kalau menyentuhnya dengan tanpa apa? Penutup. Dengan tanpa apa? Penutup. Kalau ada hail ya tidak batal. Ingat ya, kemarin ada istilah hail, ada istilah satir. Kalau ini namanya satir. Satir itu pasti hail, paham ya? Tapi yang hail belum tentu apa? Satir. Kaca itu hail. Dia tapi tidak satir, karena masih terlihat. Kalau satir itu menutupi dan tidak bisa lewat, itu satir. Paham itu? Makanya kalau perempuan itu satrul aurat, bukan hailul aurat. Menutup aurat. Menutup itu apa? Yo barangnya ketutup, yo gak kelihatan, ya tidak bisa disentuh. Paham ya? Itu namanya apa? Satrul aurat. Gue pakaiannya sejenis pakaian kayak plastik yang ketok gitu. Oh, baju plastik ya. Itu satir apa hail? Baju plastik ya. Itu jenis kentir namanya itu ya. Nggak boleh itu. Baju masih kelihatan. Oh, itu saya pakai baju sudah ini. Ini hail ini bukan satir, bukan satrul aurat, hailul aurat. Betul nggak bisa disentuh, ya yang namanya air nggak bisa masuk ke situ, gitu ya. Toh wong ketok cetha welo-welo koyo ngono dapurane. Iku jenenge satrul aurat. Langsung sing turu langsung melek ya. Wal khamisu min ghairi khailin. Yukhraju dikecualikan apa ma barang laukana lamun ono hunaka apa khailun hail ada penutupnya falanak do maka orang menjadi batal falanak do orang jadi batal apa masu lamsu kok ya falanak do maka orang menjadikan batal apa lamsur rajul khina idzin nalikane iki hunaka hailun wal khamisu utawi yang kelima wa hutai khamis iku akhirun nawaqid akhir dari hal-hal yang batalkan wudu iku masu farjil adami demek farjine anak Adam demek manue menungso ya bukan manue kambing. Kalau demek manue kambing begini batal wudunya batal enggak? Enggak lah apa kok manue waduh dicekal barang lah apa gitu. Kamu ingin praktekkan coba ini ya. Kalau manuknya kambing ini coba saya dilihat ya tak demek ya batal apa enggak? Gak batal tapi ya mambu lebus pak gitu ya. Manuk kambingnya sama dengan itu demek manuk ejaran batal enggak? Batal enggak? Pernah demek manuk ejaran? Kau wedi manuk ejaran tahu dulu ya manukmu kurang gizi begitu ya. Tapi jangan dibalik begitu loh pak, manuk jaran gede gak batal, manukku cilik masuk batal pak. Jadi urusannya bukan cilik apa gede, ini hukum, paham ya? Ngawur kamu pertanyaannya ini ya. Ya dan sing tangi turu tolah-tolah nopo kok guyu ini ya. Terus ketemu yoga tangi turu tolah-tolah yoga. Oke. Min ghairi khailin fala naqdo. Oleh demek tadi farjil adami bibatinil kaffi apa?
fi batinil. Sudah pernah saya jelaskan, jerone epek-epek iki loh. Balil kaf itu yang sini. Untuk pakai ini tidak apa-apa. Gini ya. Ini namanya harfil asobe, harfil kaf, pinggirnya, atau ditutul pakai duri gini, duri kuku ini. Batal enggak? Batal enggak? Namanya atrofil asobi. Apa namanya? Atrofil asobi. Yang batalkan itu apa? Batinil kafi. Apa? Batinil kafi. Mana ikan cari dudul gitu? Gak batal. Atau enggak begitu? Dicepit karo jari gini. Batal enggak? Enggak. Ini karena bainal asobi ya. Ini enggak batalkan karena tengah-tengah ini ya. Atau udah pakai tangan gini tapi disikut mau ikan cari diul gini ya. Batal enggak? Ayo, batal enggak? Enggak, oh ya batal gitu ini. Tapi kalau menyentuh laki-laki perempuan meskipun dipakai ini, pakai sikil, batal enggak? Batal. Laki perempuan tadi loh ya. Tapi kalau urusan permanuan tadi, ya, yang membatalkan itu yang ini ya. Ketika pakai apa? Batinil. Waduh, ini sampai jam 1 ya betah kamu ngaji waktu ini. Kayak ngaji nong sampel ibaratnya nih ya. Min nafsihi, ini ya. Min batil kafi min nafsihi, saking maksudnya nafsi saking manuke dhewe. Manuke dhewe digitulinan batal. Sambil dikudang manuke tahu dikudang. Min nafsihi. Atau yang ini wa ghairi utawa manuke kancane wa ghairi. Turu mana digitulinan ya. Gimana, batal enggak? Batal. Zakaron laki-laki aunsa utawa manuke wedok, manuke duwe manuk ta? Sogiron kecil, baik itu manuk sing bukan manuk kecil bukan ya. Manuke bocah cilik, arek cilik. Duwe bayi, duwe adik cilik utawa adike tanggane cilik, terus manuke digitulinan. Batal enggak? Batal enggak? Batal itu. Paham ya? Pokoknya jangan main-main manuk lah, urusan itu jangan main-main ya. Sohiron au kabiron, atau manuke wong gede wis mbah-mbah. Mbah-mbah. Ono manuke mbah digitulinan. Batal enggak? Ayo ini hukum. Ono bae gitu wis tuwek gitu ya. Manuke mbahe gak katokan itu. Karo putune digawe dolenan. Batal enggak? Batal masa tua itu. Wis, pokoknya itulah urusan manuk ya. Khayyan masih hidup. Khayyan masih hidup, au maitan atau mati. Lah apa mati digidulinan manuk. Kamu gidulinan manuk yang mati bengi-bengi kamu nanti dibangunkan, Mas. Apa kok digidulinan manukku? Malam-malam kamu bisa ditangani itu nanti ya. Au maitan itu. Walafdul adami utawi lafat adamiyun tadi iku sakitun gugur fi ba'dhi nusakhil matni ing dalam sebagian pira-pira tulisan matan. Iki sing Jember melok guyu gak ini kira-kira ini ya. Mas santri Jember ya. Tambah guyu soalnya mahasiswi ya. Wa kadzal kaya mengkono ba'dhi nusakhil matni. Wa kadzalan kaya mengkono ba'dun wa kadzalan kaya mengkono sakitun ya. Wa kadzalan kaya mengkono sakitun qauluhu utai dari musannaf wa maswahal kati duburihi ay aladami iku yunkidu membatalkan masih menyentuh halkati bunder-bundere duburihi ya. Iki karena penggawean mana iki ya. Al ayadami iku yunkidu membatalkan juga ini. Al qaul jadid ingat si qaul jadid. Wa al qadim Imam Syafi'i punya qaul jadid, punya qaul qadim. Layan kudu ya. Layan kudu tidak membatalkan apa masul khalqah. Al khalqah tadi itu bener-beneran. Wal muradu huna iku multaqal manfat.
wal muradu yang dikendaki biakon khalqaikumul taqal manfat gon ketemu deh bolongan lubang dalam dubur titik. Wa bibatinil kafi, tadi ada kalimat bibatinil kafi, menyentuhnya dengan apa? Batinil kafi. Ar-rohah tegese ini loh, epe-epe. Ar-rohah yaitu dalamnya epe-epe, ma'butun lasobi serta ning jerone piro-piro jari. Ini ya, ini namanya rohah. Ini namanya butunil asobi. Ini namanya apa? Butunil asobi. Ini namanya apa? Rohah. Ya. Batinul kafi itu ini, batinul kafi itu ini dan ini itu ar-roha ini. Wahara jalan kejobo itu kecuali tidak membatalkan. Wahara jabi batinul kafi opo zohiruhu yang dikecualikan, zohirnya ini ya. Kalau luarnya berarti tidak membatalkan. Waharfuhu lan pinggirnya itu berarti sini tadi yang saya katakan. Pinggirnya ketika menyentuh itu tidak membatalkan, paham ya? Warusul asobi ini ujungnya piro-piro jari juga tidak membatalkan. Wamalan barang bainah di antara asobi tengah-tengahnya tidak membatalkan juga. Fala naqdo isimnya lah dibaca apa? Nasob. Khobarnya kemana? Buang. Amala inna ja'alila ja'at ka'al mukarrara wa sya'afi dal babi is har idal muradu masukuti dohar isimela tanpa ditanwin nasob lan buang khobar rafa'in kalau nakdomo Quran membatalkan iku mawjud bidzalika ay ba'da tahamuli sausi bi'addit tahamuli kelawan ngitung kelawan menghitung bi'addit tahamuli kelawan menghitung menekan al-yasiri kang sedikit. Adun itu menekan. Dua bacaan kemungkinannya. Ai ba'da tahammul al-yasir. Ya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim